Hey hey yo, kembali lagi di channel Anak-Anak Nolep. Di video kali ini gue bakal ngerangkum sebuah film berjudul Bugskin yang dirilis di tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Brad Batman yang menceritakan tentang perjalanan seorang prajurit yang menerima perintah untuk menyelamatkan cucu seorang kapten yang terjebak di hutan belantara, yang dimana di hutan tersebut terdapat suku pribumi yang sangat kejam. Penasaran? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar belakangi di sebuah hutan belantara di mana kita akan melihat seorang bocah dengan tubuh penuh luka yang nampak sedang berlari dari sebuah keributan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang pasti scan ini merupakan inti permasalahan di film ini. Dan inilah Bugskin. Sir, what is it, Patrick? Dispatches. Setelah kejadian tadi, kita akan melihat seorang pria bernama Henry yang mendapatkan sebuah kiriman surat. Setelah membaca surat tersebut, Henry langsung pergi menemui sang kapten dan menginformasikan isi dari surat tersebut. Henry pun berkata kepada sang kapten bahwa pasukan mereka telah diserang oleh suku pribumi saat sedang dalam perjalanan pulang. 17 orang telah tewas di tempat dan sebagian daging mereka telah dimakan oleh binatang buas. Sang kapten pun nampak tak terlalu menanggapi kasus tersebut, tapi saat Henry berkata bahwa Levi cucu dari sang kapten ikut bersama pasukan tersebut, sang kapten langsung terkejut dan nampak panik. Kapten pun bertanya apakah Levi cucunya tewas. Henry pun menjawab bahwa Levi berhasil lari dari keributan tersebut dan sekarang tidak ada yang mengetahui di mana Levi berada. Mendengar hal itu, sang kapten pun meminta Henry untuk memanggil seseorang yang cukup berpengalaman di dalam hutan untuk mencari keberadaan Levi. You send word that I wish to speak to him. Singkat cerita, Henry pun pergi menemui seseorang di sebuah gereja. Orang ini bernama Porter. Henry pun langsung berkata kepada Porter bahwa sang kapten memanggilnya dan ingin berbicara dengannya. Captain would like to speak with you. Saat Porter pergi menemui sang kapten pun langsung memberitahu Porter tentang apa yang telah terjadi. Kapten pun meminta tolong kepada Porter untuk pergi ke hutan dan mencari cucunya yang telah hilang. Awalnya Porter menolak, tapi karena rasa empatinya, Porter menerima perintah dari sang kapten. What is it that you asking me, Captain? Kemudian Porter pun kembali ke rumahnya dan memberitahu istrinya tentang perjalanannya besok. Mendengar hal itu, istri Porter pun nampak tak setuju karena tempat yang akan dikunjungi Porter merupakan tempat yang berbahaya. Sang istri pun kemudian menyuruh Porter untuk pergi ke tempat peramal agar Porter mau berpikir lagi tentang misinya kali ini. Her fortune might persuade you to think. Setelah itu, Porter pun pergi menemui seorang peramal untuk melihat masa depan Porter. Sempat melakukan beberapa hal, sang peramal langsung berkata kepada Porter bahwa dia tidak akan selamat dalam perjalanannya kali ini. You will not survive the journey. Kemudian Porter pun kembali menemui sang kapten dan memberikannya dua syarat. Yang pertama, Porter hanya akan fokus untuk mencari Levi dan mengabaikan yang lainnya. Yang kedua, Porter tak ingin berakhir tragis di hutan tersebut, yang dimana ketika Porter melihat satu suku pribumi yang mengikutinya, Porter akan kembali dan menghentikan perjalanannya. If I spot even one native tailing me, I turn and make back for the fort. Saat pulang ke rumahnya, Porter langsung ditanya oleh istrinya mengenai ramalannya, tapi Porter membohongi istrinya dan berkata bahwa dia belum menemui sang peramal. Sempat kesal dan melarang Porter pergi, tapi Porter tetap bersikeras untuk menyelamatkan Levi. You'll be all right. Singkat cerita, saat dalam perjalanan menuju ke hutan, ada seseorang yang mengikuti Porter dari belakang dan ternyata itu adalah salah satu prajurit lainnya. Orang ini bernama Miles. Maksud dan tujuan Miles mengikuti Porter adalah untuk ikut bersamanya. Alasannya sendiri adalah karena di camp Miles sering dianggap lemah dan tak berguna oleh prajurit lainnya. Karena hal itulah Miles ingin belajar bertahan hidup di alam liar agar ia tidak diremehkan lagi. You teach me the art of survival. Awalnya Porter menolak, tapi karena melihat Miles terus memohon, Porter mengajak Miles untuk berkemah semalam di sana, tapi besok Miles harus segera kembali ke camp. But you'll head back to the fort in the morning. Saat malam tiba, Porter dan Miles pun saling berbincang mengenai masa lalu, kematian Kurama, dan prediksi mengenai apakah Kurama akan kembali hidup atau tidak. Only remind us that the past was real.
Setelah cukup lama berbincang, Porter pun menawarkan Miles sebotol whisky. Saat sedang berpaling mengambil sebotol minuman, tiba-tiba datang sebusur panah yang langsung menusuk dada Miles hingga tewas. Scene beralih ke dua orang koboi di mana pada saat itu mereka didatangi oleh seseorang yang bernama Akira. Maksud dan tujuan Akira mendatangi mereka adalah untuk menangkap seseorang yang berkeliaran di tanah mereka dan orang tersebut adalah Porter. Karena jumlah imbalan yang cukup besar, kedua koboi tersebut menerima tugas dari Akira. Business is business. Kembali ke Porter yang masih melanjutkan perjalanan, tapi di tengah-tengah perjalanan Porter dibegal oleh dua koboi tadi yang membuat Porter tak bisa melakukan apa-apa. That name don't mean squat to me. Sedikit berdebat, namun saat Porter mengetahui bahwa mereka berada di bawah perintah Akira, mereka langsung menyandera Porter dan membawanya pergi dari sana. Time up. Sesampainya di suatu tempat, mereka pun sempat berbincang-bincang hingga pada akhirnya mereka membuat kesepakatan di mana Porter meminta kedua koboi tersebut untuk membantunya masuk ke hutan Buckskin dan sebagai imbalannya Porter akan membayar mereka 3 kali lipat dari Akira. Triple makes it 30. Sempat ragu mempercayai Porter, Porter pun menyuruh salah satu koboi untuk mengambil sesuatu di tasnya sebagai jaminan. Saat koboi tersebut lengah, Porter langsung mengambil kesempatan untuk membunuh kedua koboi tersebut. Setelah Porter membunuh kedua koboi tersebut, selang beberapa waktu Akira pun datang ke sana. Saat mendapati celah yang bagus, Porter langsung membunuh mereka berdua. Saat Porter ingin membunuh Akira, Akira pun sempat berkata kepada Porter singkatnya seperti ini, "Tanah ini bukanlah milikmu, tapi kamu adalah milik tanah ini." It is you that belongs to this land. On which you stand does not belong to you. Singkat cerita, saat malam tiba, Porter pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Di dalam tidurnya, Porter pun bermimpi tentang masa lalunya yang ternyata sebelumnya Porter pernah masuk ke dalam hutan Buckskin. Tapi saat Porter kembali, ia mendapatkan kabar dari sang kapten bahwa kedua anaknya telah tewas akibat wabah demam yang terjadi pada saat itu. Dan karena hal itulah Porter sebenarnya sudah berjanji untuk tidak akan pernah meninggalkan rumahnya lagi dan menjaga keluarganya yang tersisa. I'm sorry, Porter. Keesokan harinya, Porter pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju hutan Buckskin untuk mencari keberadaan Levi. Setelah berjalan berkilo-kilometer, Porter pun menemui tanaman beri dan Porter langsung memakan beri tersebut tanpa berpikir panjang. Setelah menghabiskan beberapa buah beri, Porter pun nampak sempoyongan dan mulai kehilangan kesadaran yang membuatnya pingsan pada saat itu. Saat terbangun, Porter telah diselamatkan oleh seseorang yang dimana orang tersebut adalah Levi. Sempat sedikit berbincang, kemudian Porter mengajak Levi untuk pergi dari sana malam itu juga. Tapi Levi menolak hal tersebut dan berkata mustahil bagi kita untuk bisa keluar dari hutan ini. Karena hutan ini akan meluas dengan sendirinya dan menarik siapapun yang masuk ke dalam hutan tersebut. There's no getting out. Keesokan harinya mereka pun berusaha mencari jalan keluar. Levi pun menuntun Porter menuju arah barat, tapi Porter bersikeras bahwa jalan keluar adalah arah timur. Sempat berdebat, tapi tak lama kemudian terdengar suara kuda yang membuat mereka harus bersembunyi. Tak punya pilihan lain, Porter pun harus mengikuti teori Levi di mana dia percaya bahwa arah barat akan berputar ke timur sesuai dengan langkah matahari. It somehow winds around and goes east again. Setelah cukup lama berjalan, Porter dan Levi pun memutuskan untuk mendirikan camp di sana dan akan bermalam di sana. We make camp for the night. Malam harinya, Porter dan Levi pun saling berbincang mengenai anak Porter yang sempat akrab dengan Levi. Porter juga menceritakan tentang masa kecilnya dulu dan mengajari Levi beberapa trik bertahan hidup di alam liar. This place became my own personal burial ground. Keesokan harinya, Porter dan Levi pun melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah-tengah perjalanan, Porter sadar bahwa mereka hanya berputar-putar di hutan tersebut. Sempat berdebat lagi, tapi efek racun dari buah beri yang dimakan Porter belum sepenuhnya hilang, yang dimana hal itu kembali membuat Porter tak sadarkan diri. Like I said, you've been poisoned.
Setelah sadarkan diri, Porter pun dibawa ke tempat lain oleh Levi. Saat tersadar bahwa senapan milik Porter tak ada di sisinya, Porter langsung bertanya kepada Levi mengenai senapannya. Levi pun menjawab bahwa di tempat tadi terdapat suku pribumi, dan karena hal itulah Levi meninggalkan senapan milik Porter di sana dan membawa Porter ke tempat yang lebih aman. I'm going to get my gun. And you stay here. Sesampainya di tempat tadi, Porter tak menemui senapannya, hingga pada akhirnya Porter menyadari sesuatu dan mencurigai Levi bahwa dia ada sangkut pautnya dengan semua masalah ini. Mereka pun berdebat dan saling menyalahkan hingga pada akhirnya Porter memasa bodohi Levi dan akan pulang sendirian. Where are you going? Home. We're lost. You're lost. Singkat cerita, Porter pun berhasil sampai di perbatasan hutan, tapi anehnya Levi tak ingin keluar dari hutan tersebut dan berkata jujur kepada Porter bahwa selama ini Levi lah yang telah menyesatkan Porter. Levi juga berkata bahwa senapan milik Porter sengaja dikubur oleh Levi. I cannot leave. Alasan Levi melakukan hal itu adalah karena hutan ini memiliki kutukan di mana siapapun yang berhasil keluar dari hutan ini dengan selamat akan ditukar dengan nyawa keluarga orang tersebut. Levi juga berkata bahwa kedua anak Porter tewas merupakan tumbal karena dulu Porter pernah keluar dari hutan tersebut dengan selamat. You traded your life for his, don't you see it? Porter pun tak mempercayai hal tersebut, tapi Levi masih bersikeras dengan kepercayaan itu dan Levi pergi meninggalkan Porter begitu saja. Levi! Kemudian Porter pun berjalan dengan tatapan kosong, tapi di sana muncullah Levi yang mengajak Porter untuk bertarung 1 lawan 1. Fucking coward! Tak punya pilihan lain, Porter pun terpaksa harus meladeni Levi, tapi karena kondisi Porter yang sedang tak prima ditambah efek racun yang masih mengalir di tubuhnya, Porter harus terkena beberapa tusukan dari Levi. Tapi Porter berhasil membalikkan keadaan di mana Porter langsung menancapkan kapak miliknya tepat di kepala Levi. Setelah itu Porter berjalan pulang dengan sisa tenaganya hingga pada akhirnya Porter berhasil sampai di teras rumahnya. Scene beralih ke sang kapten di mana pada saat itu Henry memberikan kabar kepada sang kapten bahwa pasukan mereka telah menemukan jasad Porter dan Levi yang telah tewas di perbatasan. They found Porter's body on the trail. Kembali ke Porter di mana ternyata perjalanannya menuju ke rumah hanyalah hayalannya dan faktanya Porter telah mati setelah bertarung dengan Levi. Film pun selesai. Alur cerita film ini menurut saya cukup menarik, terlebih lagi plot twist film ini sangat berbeda dari ekspektasi yang saya bayangkan saat pertama kali menonton film ini. Tapi film ini cocoklah buat ditonton di sela-sela waktu rebahan Anda. Pesan moral atau pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan ikut berburu bersama ayah. Saya Al mewakili seluruh anak nolep yang ada di hutan Amazon mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.